Tiga pelaku penembakan yang menewaskan seorang pria bernama Husain di Polewali Mandar, Sulawesi Barat berhasil ditangkap. Ketiganya kini berstatus tersangka dan terancam hukuman mati. Ketiga pelaku adalah DR, FR, dan AK ditangkap di wilayah Polman sejak Minggu 19 Oktober 2025. Mereka semua adalah masyarakat sipil. Alhamdulillah, kami sudah menetapkan 3 orang jadi tersangka dan kami sudah melakukan penahanan, kata Kasat Reskrim Polres Polman AKP Budi Adi kepada wartawan Senin 20 Oktober 2025. Polisi meyakini penembakan ini merupakan pembunuhan berencana. Keyakinan ini diperkuat oleh fakta bahwa korban sempat diikuti. Dari Campalagian sejak sore hari. Ini pembunuhan berencana, ungkap Budi Adi. Penyidik menjerat ketiga tersangka dengan pasal berlapis. Pasal 340 subsidiar, pasal 338 junto, pasal 55 ayat 1 KUHP. Ancaman hukuman untuk pasal ini adalah hukuman mati. AKP Budi Adi menyebutkan tersangka DR diidentifikasi sebagai eksekutor yang melakukan penembakan. Menariknya, ketiga tersangka diketahui masih memiliki hubungan kekeluargaan, sementara hubungan antara pelaku dan korban masih didalami. Korban Husain ditemukan tewas bersimbah darah di dalam mobilnya di desa Sumarang pada Sabtu 20 September. Peluru ditemukan bersarang di kepalanya. Polisi menyita sejumlah barang bukti kunci, 1 pucuk senjata api jenis revolver, 1 proyektil yang diangkat dari tengkorak kepala Husain dari hasil autopsi, 33 butir peluru dan 2 selongsong peluru, dan 1 unit mobil dikendarai korban dan sepeda motor digunakan pelaku. Polisi mengungkap motif penembakan yang menewaskan pria bernama Husain di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat dipicu dendam. Salah satu tersangka bernama AF alias Carlos, 25 tahun, pernah diamankan polisi terkait narkoba diduga karena aduan korban. Hal itu disampaikan Kapolres Polman AKBP Anjar Purwoko saat menggelar press release di kantornya Jalan Dr. Ratulangi, Kelurahan PK Bata, Kecamatan Polewali, Senin 3 November 2025 sore. Dari 4 tersangka utama, ini bertambah 1. Dari 4 tersangka utama, hanya 3 orang yang dihadirkan polisi karena 1 diantaranya masih di bawah umur. Tersangka yang dihadirkan masing-masing bernama AF alias Carlos, M Darussalam alias Daru, dan F alias Daud. Kedua tersangka ini yaitu MT dan F berusia 31 tahun. Sementara tersangka yang masih berusia di bawah umur berinisial AK 16 tahun. Adapun motif yang itu dendam pelaku saudara Faisal alias Carlos terhadap korban karena dianggap telah dilaporkan dan terlibat dalam peredaran narkoba, kata Anjar kepada wartawan 3 November 2025. Menurut informasi dari berita patroli, pada Agustus 2025, tersangka Carlos yang sakit hati menemui kakaknya, yakni tersangka Darussalam, di rumah orang tua mereka di desa Sabang Subik. Kakak berarti itu lantas berbagi peran. Carlos sebagai otak pembunuhan, sementara Daru sebagai eksekutor. Agar aksi berjalan lancar, dua tersangka itu mengajak kerabat mereka yang masing-masing berinisial FR dan AK untuk membuntuti korban. Pada hari kejadian, menggunakan sepeda motor, tersangka FR dan AK membuntuti mobil yang dikendarai Husain. Keberadaan korban segera diberitahu pada Carlos dan Daru. Kakak berarti itu pun menyusul korban dan menghabisi nyawa pria berusia 35 tahun itu saat melintasi Jalan Poros Semarang. Usai beraksi, tersangka Daru menyembunyikan senjata api yang digunakan dengan menguburkannya di kebun mertuanya di Desa Bonde. Rekonstruksi kasus penembakan di Polewali Mandar, Sulawesi Barat telah dilakukan oleh penyidik untuk memberikan gambaran secara faktual di lapangan terkait kasus pembunuhan berencana. Proses rekonstruksi ini melibatkan 4 tersangka dan berlangsung di 6 lokasi berbeda, termasuk rumah perencanaan, kawasan pasar Campalagian, warung makan, rumah mertua pelaku, kebun tempat menimbun senjata, dan lokasi penembakan. Dalam rekonstruksi, tersangka membuntuti korban dari pasar Campalagian hingga ke Jalan Poros Semarang, Desa Lagi-Agi, di mana korban ditembak. Motif pembunuhan terungkap sebagai aksi balas dendam karena korban menjadi mata-mata polisi atau membocorkan informasi yang membawa pelaku ke penjara sebelumnya. Atas perbuatannya, kini mereka dijerat dengan pasal yang kita sebutkan tadi, yaitu pasal 340 KUHP dan 338 KUHP dengan ancaman hukuman seumur hidup atau hukuman mati.
Peristiwa penembakan juga terjadi di Lok Seumawe, Aceh. Seorang pedagang bakso di Lok Seumawe, Aceh tewas ditembak orang tak dikenal pada Kamis 14 November 2025 sore. Korban yang sedang berada di depan gedenya ditembak dari jarak dekat oleh pelaku yang datang menggunakan motor. Motifnya adalah karena utang. Dan berikut kasus penembakan yang juga terjadi di Lok Seumawe. Terjadi di desa Aloe Lim, kecamatan Blang Mangat, Lok Seumawe. Korban bernama Muhammad Nasir, pria 48 tahun. Nasir merupakan warga Aloe Lim. Dia bersama keluarganya membuka usaha bakso di toko yang juga sebagai rumahnya di desa itu. Informasi dihimpun Lion One News dari sejumlah sumber. Penembakan itu terjadi di jembatan Aloe Lim dekat rumah Nasir pada Minggu tengah malam 9 November 2025 menjelang Senin dini hari 10 November. Kejadian tersebut berawal saat dua orang mengendarai sepeda motor mendatangi rumah Nasir dan meminta korban keluar. Dua orang itu bersama Nasir kemudian duduk di seberang jalan depan rumah korban. Lalu muncul sebuah mobil berwarna hitam yang parkir di jembatan Aloe Lim. Nasir diajak mendekati mobil tersebut. Beberapa saat kemudian terdengar dua kali letusan senjata api. Mobil hitam dan dua orang yang datang mengendarai sepeda motor tadi langsung meninggalkan korban yang tergeletak bersimbah darah di jalan akibat ditembak. Kapolres Lok Seumawe AKBP Ahzan kepada wartawan Senin 10 November menjelaskan kronologi kasus penembakan tersebut. Mulanya, kata dia, Nasir dipanggil keluar dari warung bakso miliknya oleh OTK. Lalu mereka duduk di warung kopi pada Senin sekitar pukul 00.15 waktu Aceh. Saat itu korban diajak ke jembatan Aloe Lim, berjarak sekitar 7 meter dari warung kopi tersebut. Di jembatan itu korban ditembak dan tewas di lokasi kejadian. Hasan menyebut pihaknya masih menyelidiki motif kasus penembakan itu. Jenazah korban sempat dibawa ke instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah Jod Mautia, Bukit Rata, Lok Seumawe pada Senin dini hari. Setelah diperiksa oleh tim medis, jasad korban kemudian dibawa pulang ke rumah duka di Aloe Lim dengan mobil ambulans. Setelah dilakukan penyelidikan, pelaku penembakan berinisial AG, 35 tahun, ditangkap di Kabupaten Birawan, Aceh pada Kamis 13 November 2025 dini hari. Pelaku berasal dari Desa Lancang Barat, Kecamatan Dewantara, Aceh Utara. Dia menjadi eksekutor penembakan dengan memakai pistol rakitan berisi 3 butir peluru. Polisi masih menelusuri asal senjata api yang digunakan AG. Sejumlah barang bukti diamankan seperti pistol, amunisi, serta mobil yang dipakai untuk kabur. Kapolres Lok Seumawe AKBP DR Ahzan menerangkan korban memiliki utang 90 juta dan pelaku bertugas menagihnya. Saat didatangi, korban mengaku belum dapat mengembalikan uang. Saat itu korban menyita kalau 30 juta rupiah sudah dipakai untuk bayar utang, ungkapnya dikutip dari serambinews.com. Sehari kemudian, terjadi aksi penembakan yang mengenai lengan dan leher korban. Ia menerangkan pelaku dan korban tak ada permasalahan utang piutang. Korban berutang ke pihak lain yang kini masih diselidiki. Akibat perbuatannya, AG dapat dijerat dengan pasal 338 Junto, pasal 340 KUHP, dan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 2025. Saat dihadirkan dalam konferensi pers, AG mengaku tidak berniat menembak korban. Ia meminta keadilan karena hanya bertugas menagih utang. Tolong dibahas, Pak, semua pelakunya dan semua yang menyuruh saya, Pak. Tolong bantu saya, Pak. Bantu saya, pihak-pihak wartawan, bebernya. Di mata warga, Muhammad Nasir bukanlah orang yang memiliki musuh. Ia dikenal sebagai pribadi santun dan ringan tangan. Selama lebih dari 10 tahun, Nasir tinggal di kampung Aloe Lim bersama istri keduanya MY dan 2 anak mereka. Sehari-hari, ia membantu sang istri berjualan bakso di kawasan jalan lintas Simpang Kandang, Simpang Gau Ramat dekat jembatan desa Aloe Lim. Orangnya ramah, mudah bergaul, dan sering hadir dalam kegiatan kemasyarakatan seperti kenduri dan Samadiyah, ujar Kaucik Aloe Lim Kardia SIP. Sebelum saya menjabat sebagai Kaucik pada 2022, beliau sudah berjualan bakso. Saya sering melihat almarhum membantu istrinya melayani pembeli, tambahnya. Kardia mengaku sangat terkejut saat menerima kabar penembakan itu. Kami semua tidak menyangka, selama ini tidak pernah
terdengar ia bermasalah dengan warga, ucapnya. Tragedi ini menyisakan luka mendalam bagi keluarga. Istri korban, MY, masih mengalami trauma berat. Dua anaknya, F yang duduk di bangku SMP dan N yang masih SD, kini memilih diam dan enggan bersekolah sejak kejadian itu. Dalam 2 hari terakhir, mereka lebih banyak termenung dan tidak mau bicara. Mereka sangat terpukul, ujar Bustami. Selain 2 anak dari istri kedua, Muhammad Nasir juga memiliki 4 anak dari istri pertamanya yang tinggal di Kecamatan Maurah Mulia, Aceh Utara. Pihak kepolisian telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi, termasuk keluarga korban. Sementara warga kampung Alwe Lim masih berduka atas kepergian sosok yang dikenal baik dan suka membantu itu. Semoga pelakunya cepat tertangkap. Kami semua kehilangan, ujar Gojek Kadria. Perlu diingat, menggunakan senjata api di Indonesia diatur oleh Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang menyatakan bahwa barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menjemunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi, atau sesuatu bahan peledak dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya 20 tahun. Jadi penggunaan senjata api tanpa izin atau tanpa hak dapat dijerat dengan sanksi pidana yang sangat berat. Dan juga semoga kasus ini menjadi pelajaran ya. Sesaat lagi kita akan bermain dengan panda yang terluka habis jatuh dari pohon. Ya, momen yang satu ini ada yang lucu, tapi ada juga yang mengharukan. Lah, kenapa begitu? Ditunggu sesaat lagi tentang drama Minecraft tentang bermain dengan panda yang terjatuh dari pohon. Ya, ditunggu ya, pasti kalian penasaran. Terima kasih ya telah menonton. Saksikan terus Showki Official setiap harinya ya.